tepi siang dan di dua tepi malam, dan kerjakanlah solat subuh, karena solat subuh itu diperhatikan oleh para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Qala aidan man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang keluar itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kami yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah sidang salat maghrib menjelang isya rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita menghadiahkan sepaling Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW dan guru-guru kita, para alim ulama yang telah mengajari kita tentang perkara ilmu, sehingga kita bisa mengetahui hakikat penyembahan kepada Allah SWT. Summa khususan ala hadihin ya Rasulullah SAW. Summa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak yang mulia, mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim wa ta'lum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama bermanfaat kepada saya dan bisa saya amalkan, dan kepada seluruh jamaah sidang salat maghrib rahimakumullah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak yang mulia, malam hari ini kita akan membicarakan bab mengenai solat khusyuk dan khudu'. Bapak yang mulia, kita sudah berada di bulan Rajab. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, tanggal 9 Rajab tahun 1446 Hijriah. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang agung. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung. Yang pertama Zulkaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. 3 bulan ini bersambung nih. Satu yang terpancar, yang terpencil, itulah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bulan yang agung. Salah satu keagungan bulan Rajab ini ada satu kejadian istimewa yang tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi sebelum itu dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya satu-satunya yang terjadi itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, satu peristiwa yang dahsyat. Itulah perkara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Mukjizat yang besar selain Al-Quran ya. Jadi mukjizat yang besar ini salah satunya Isra Mi'raj. Sebab setelah Isra Mi'raj itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya perintah mendirikan salat. Maka dalam Quran kita lihat perintah salat ini adalah surat Bani Israil. Itu ayat 78 yang menjelaskan secara waktu-waktu salat. Walaupun secara percontohan nanti ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelaksanaan daripada sunnah-sunnah Nabi. Sebab kata Allah, aqimis salat
izuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana masyhuda. Allah dirikanlah solat di dua tepi siang. Dua tepi siang itu namanya siang berarti matahari masih keluar. Di dua tepi siang itu pasti zuhur, asar. Dan di dua tepi malam, yang namanya malam pasti sudah tenggelam matahari. Tenggelam matahari itu waktu, kalau kita bilang jam 6. Nah, jadi dua tepi malam yang namanya malam sudah tenggelam matahari, maka dua tepi malam itu berarti sholat maghrib, sholat isya. Kemudian kata Allah, dan kerjakanlah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sebab sholat subuh itu diperhatikan oleh malaikat. Nah, jadi sholat subuh ini diperhatikan malaikat. Malaikatnya ada malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat malam itu datang ketika waktu asar. Turun malaikat siang, turun malaikat malam, naik malaikat siang. Nah, jadi malaikat siang itu naik di waktu asar, malaikat malam turun. Nah, setelah terima. Jadi ada piketnya juga, Pak. Jadi jangan kira malaikat juga ada piketnya. Jadi maka kata ulama, amalan kita Pak setiap hari 2 kali dilaporkan. Berdasarkan ayat ini. Sekali waktu asar. Jadi malaikat siang itu naik melaporkan kepada Allah amalan kita. Dan di waktu subuh, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Waktu subuh ini pun diperhatikan malaikat. Jadi malaikat malam itu naik, malaikat siang turun. Di waktu subuh dilaporkan. Jadi 2 kali. Jadi satu hari 2 kali. Siang, waktu asar, dan malaikat malam di waktu subuh. Kalau seminggu 2 kali juga. Karena kata Nabi dalam hadisnya itu, waktu Nabi berpuasa Senin Kamis, sahabat tanya Suilan Nabi SAW, Saumul Isnin, tentang Nabi kenapa nggak makan setiap Senin, nggak makan setiap Kamis, nggak makan. Di sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kok kami lihat setiap Senin kau nggak makan, nggak minum. Dan Nabi, Senin itu zalika yaumul tufi, ada beberapa kelebihan Senin. Salah satunya hari Senin itu hari kelahiranku. Hari Senin itu aku dilantik jadi Nabi. Hari Senin itu hari turunnya Al-Quran. Nah, kemudian juga kata Nabi, hari Senin itu dalam hadis yang lain, hari dinaikkannya amal ke langit. Aku mau, kata Nabi, ketika hari Senin dinaikkannya amal ke langit, Allah mencatat aku sedang puasa. Kalau Kamis satu aja kelebihannya, hari Kamis juga hari dinaikkan amal. Maka aku mau ketika dilaporkan amal itu, aku itu sedang puasa. Jadi Senin Kamis itu naik amal juga ke langit. Selain satu hari 2 kali. Nah, jadi Bapak SWT, jadi maka kata Allah Ta'ala surat Bani Israil 78 itu tentang waktu sholat, 5 waktu sholat. Kalau itu mungkin secara jasmani, secara syariat, gitu. Memang perintah sholat ini yang dilaksanakan oleh jasad kita, oleh jasad, oleh tubuh, atau namanya sholat secara syariah. Karena memang diperintahkan kita sholat sehari semalam, 5 waktu. Yang jadi masalah Pak, kadang-kadang kita ini sholat, yang dalam ayat yang lain Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kalau kita betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang tanya, Ustaz saya kadang-kadang sholat sudah 20 tahun nih, tapi kenapa saya maksiat jalan terus nih, sholatnya jalan terus. Kenapa sholat ini seolah-olah tidak mencegah perbuatan maksiat saya? Padahal Allah berjanji inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita dirikan ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena setelah pertanyaan, kenapa sholat saya ini kadang-kadang nggak bisa khusyuk? Saya sedang sholat hanya 5 menit kadang-kadang, subuh itu 2 rakaat, nggak sampai 5 menit. Tapi 2 menit atau 3 menit, katakanlah 5 menit sholat subuh kita yang 2 rakaat, bisa juga masuk dunia ke situ coba. Masih juga kita ngurus pekerjaan kita dalam sholat kita itu. Sholat zuhur kita 4 rakaat, katakan 5 menit. Itu pun masih masuk pekerjaan kita. Kadang kita sholat bisa ngurus ladang kita di
Kita sholat bisa ngarang gitu. Kita sholat bisa jualan gitu. Kita sholat bisa di pekerjaan kita. Terus kita tanya, kenapa sih dia tidak khusyuk? Itu juga pertanyaannya. Maka bab ini kita naikkan. Bab mengenai sholat khusyuk dan khudu. Jadi kalau memang sholat hanya datang tubuh saja yang hadir, hanya maaf cakapnya jasad saja yang sholat, ini kita mengharapkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu jauh panggang dari api. Sebab apa? Sebab hati kita tidak hadir di situ. Padahal dikatakan sholat itu adalah hubungan. Khusyuk artinya konsentrasi batin, hadirnya hati dalam sholat itu. Hadirnya hati untuk mengingat Allah dan khudu dan tunduk di hadapan Allah SWT. Khudu itu artinya tunduk patuh di hadapan Allah SWT. Itu yang barangkali yang hari ini jauh dari sholat kita, termasuk saya ini. Jauh dari harapan itu. Sehingga hari ini ketika kita sedang sholat, hati kita tidak bisa hadir. Hati kita tidak bisa. Padahal untuk sholat ini, Allah SWT katakan dalam surat Toha, ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholat li zikri. Allah katakan, Innani anallah, aku ini Allah. Kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, kata Allah, sembahlah aku, kata Allah. Aqimis sholat li zikri. Lihat ayatnya itu. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingati aku. Jadi sholat ini untuk mengingati Allah. Pakai apa mengingatnya? Itu pertanyaannya. Pakai apa kita mengingatnya? Kalau hari ini kadang-kadang ingatan kita, akal kita, hati kita tidak bisa hadir dalam sholat kita. Memang kalau kita baca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira, tapi pikiran kita, ini cocok nih habis sholat nih, ini ke pasar ini malam minggu ini, cocok bawa anak istri jalan-jalan. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Allah kita baca memang subhanallahil azim wa bihamdi. Siap jalan-jalan, cocok di kedai mana makan lontong malam ini. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Siap makan lontong nih, cocok lagi ke gor itu bawa anak naik kuda kepang. Begitulah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita inti sholat kita jalan-jalan malam minggu judulnya, Pak. Malah kadang-kadang kita lupa. Ini rakaat ketiga pada keempat ya, Pak. 3 kata kita, 4 kata kawan lagi. Jadi si 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Akhirnya rusaklah sholat kita. Rusaklah sholat kita. Maka itu dalam ayat yang lain, dalam soal maun Allah katakan fawailul lil musallin, nerakawil bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lalai dari pihak Allah. Jadi Bapak Subhanahu wa taala berdasarkan beberapa ayat ini, surat Toha yang kata Allah suruh sembah Allah, dirikan sholat untuk mengingati Allah. Suruh oleh Allah untuk mengingatinya. Kemudian dalam surah Bani Israil ayat 79, suruh dirikan sholat yang 5 waktu itu. Selain batang tubuh kita yang sholat, hadirkan hati kita. Bapak yang mulia, di pertemuan pertama sudah kita bahas, pertemuan kedua kita bahas bahwa yang dikatakan hadirkan hati itu bagian dari diri kita sebenar-benarnya diri. Itu kembali ke sana nih arahnya. Yang dikatakan hadirkan hati dalam diri kita ini, Pak, kita ini yang namanya insan manusia
itu ada dua unsur. Unsur jisim yang kasar, unsur jisim yang halus. Jisim yang kasar, inilah batang tubuh dari rambut sampai ke kaki. Yang kita kenal dengan jasmani. Unsur jasmani, unsur jasad. Kalau yang namanya unsur jasad, itu terdiri dari darah, daging, dan tulang. Begitu dia Pak, jasad manusia. Yang namanya jasad, penciptaannya dari 4 unsur. Dari tanah, dari api, dari angin, dari air. Kalau jasad Pak, ini kecilnya jasad. Kalau jasad batang tubuh ini dari 4 penciptaan itu namanya jisim yang halus. Kalau prosesnya dari setetes air yang terpancar, nutfah namanya, air yang terpancar itu kita ini Pak, sebenarnya kalau tahu kita asal muasal kita diri sebenarnya kita ini, kita nggak akan sombong, kita tidak akan angkuh, tidak ada sifat congkak dalam diri kita. Bahwa kita ini asalnya jasad ini kita nih Pak, yang kita hari ini banyak kita lalai, hari ngasih makan jasad aja lagi. Dari air yang terpancar itu. Dari air yang terpancar itu, kasarnya air mani. 40 hari kemudian berubah jadi setetes darah. Jadi segumpal darah. 40 hari yang kedua, dari segumpal darah itu berubah jadi segumpal daging. 40 hari yang ketiga, dari segumpal daging itu jadi kerangka dibungkus kulit dan tulang belulang. Barulah kejadiannya ditiupkan ruh ke dalamnya. Ini unsur yang kedua. Jadi 120 hari, 4 kali 320 hari, jadilah proses jasad kita ini. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah sempurna jasad ini, baru ditiupkan unsur kedua. Itulah namanya roh. Roh itulah yang dikatakan diri kita yang sebenar-benar diri. Roh itu membawa qalbu di dalamnya. Unsur roh itu qalbu, itulah hati kita. Dan ini Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nas tadi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu menggoda kita, membisikkan ke dalam apa? Ke dalam sudur, ke dalam dada. Dalam dada itu ada hati. Qalbu namanya. Itulah yang dia rusak oleh setan. Maka Allah bilang alladzi waswisu fi sudurin nas, yang kita tidak mau hadirkan unsur roh itu ke dalam jasad ini untuk kita sholat. Yang selama ini kita sholat pakai jasad saja tanpa membawa unsur roh. Padahal roh itulah yang sebenar-benar kita, yang kata Allah tadi, aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Pakai apa? Bukan pakai jasad. Kalau jasad ini dia tidak pernah jumpa. Jasad kan diciptakan Allah kan ketika dalam kandungan di alam yang kedua. Sedangkan roh ini sudah ada di alam ajali Allah ciptakan. Dan surah Al-A'raf ayat 172 Allah katakan, alastu bi rabbikum. Betulkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Jasad jisim yang halus, yang kasar. Jasad nih, jasmani ini jisim yang kasar. Kerangka, ibarat mobil nih, ini casing mobil nih, ini kerangka mobil. Sedangkan roh ini jisim yang halus yang dimasukkan ke dalam jasad. Jasad ini suatu saat akan kembali, yang dikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Yang mana yang datang daripada Allah? Kalau jasad ini dari asal unsurnya 4 unsur. Dari tanah untuk kulit dan daging, dari api untuk darah, jadi darah, dari angin jadi urat-urat kita nih, dari air jadi tulang belulang kita nih. Dari tanah dia kembali kepada tanah. Maka jadi itu mukmin nih ketika mati jasad ini keluar roh dari jasadnya, maka jasad ini dibalikkan ke tanah. Sedangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang roh ini kembali kepada Allah. Yang mati ini bukan roh. Sebab Allah kata dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin
zaikatul maut. Di robe dari mana kala? Kalau roh di bahasa bahasanya, baru kita kaji lagi. Ini nak kita buka lagi dari dasar, kaji diri kita. Sebab untuk pengenalan diri awal din ma'rifatullah. Ini kita tidak bahas secara rinci tentang roh dulu. Ini kita bahas tentang solatnya dulu nih. Karena waktu kita singkat. Kalau nak kita bahas tentang roh, kita buka dulu dari awal kejadian asal mula diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Nak kita kembali ke sana. Cuman tidak cukup waktunya. Ya, kira secara garis besar dulu kita sampaikan. Secara garis besar mujmal artinya garis besarnya dulu. Tidak secara rinci kita sebutkan dari mana sabab ya, karena kembali lagi sesungguhnya yang kalau bakal sholat dah aku yang sholat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dah rinci lagi nih. Buat siapa yang menyembah, siapa yang disembah, kamu dah kembali lagi ke dalam dah lebih halus lagi kaji. Tapi ini kita cerita secara kasar bab tentang khususnya sholat dulu nih. Tidak kita langsung merinci kepada hakikat roh sendiri. Karena kalau hakikat roh kita bahas lagi udah lebih halus lagi. Ini yang kita cerita dulu yang secara garis besar. Nanti kita baru masuk ini pelan-pelan. Karena ini kaji ini baru 3 kali ngaji ini. Baru 3 kali ngaji, baru kita bahas yang dasar-dasarnya dalam segi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ini baru kita mulai dari syariatnya dulu. Ini perkara semayang surat surat Bani Israil ayat 78. Aqimis shalah li dzuruki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhura. Ini kita bahas yang syariat dulu. Jadi Bapak SWT kita lanjut. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci mengenai pertanyaan tadi. Jadi Bapak SWT, maka hadirkan hati, qalbu. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis shalah li zikri. Dirikan solat untuk mengingati aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, apa kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirkan hati kita. Jadi ketika solat ini kan terdiri dari 13 rukunnya. 13 rukun solat dibagi 3. Satu namanya rukun qauli, rukun ucapan. Takbiratul ihram ucapan, al-fatihah ucapan, salawat nabi ucapan. Itu terdiri daripada rukun qauli. Rukun qauli tunduknya kepada samanya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah. Sebab diucapkan kalimat ucapan kan didengar. Dengar itu adalah salah satu tunduk kepada samanya Allah Subhanahu Wa Taala, pendengaran Allah. Allah Maha mendengar. Yang kedua, rukun fi'li, perbuatan. Kalau rukun qauli tadi ada 5. Rukun fi'li perbuatan itu ada 6. Perbuatan itu tunduk kepada sifat Allah basar. Karena kita rukuk sujud itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tunduk kepada sifat basarnya Allah. Sedangkan rukun qalbi itu 2 dia. Jadi 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li perbuatan. Misalnya rukuk, sujud, iktidal, duduk antara 2 sujud. Duduk ayat yang akhir kan gitu. Kemudian 2 rukun qauli. 2 rukun qauli. Rukun qauli, rukun qalbi, 2 rukun qalbi. Rukun qalbi itu 1 dia niat, 1 lagi tertib. Jadi 2 tambah 5 tambah 6 pas 13. Nah, ketika rukun qalbi ini kemana tunduknya? Kalau rukun qalbi itu tunduknya kepada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati itu hanya bisa diketahui pakai ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takluknya dia. Ini namanya takluk, artinya sifat-sifat Allah Taala itu ada dalam sholat sebenarnya. Jadi Bapak Subhanahu Wa Taala ketika rukun qalbi ini dia takluknya kepada ilmu Allah, maka rukun qalbi itu hadirnya hati dalam sholat. Kalau sholat kita tidak bisa hadirkan hati, itulah yang dikatakan fawailun lil musallin. Sholat kita ini sholat yang lalai, tidak bisa ingat Allah. Jadi ketika jasad ini sholat, dia dirikan sholat, dia tegakkan sholat secara syariat, maka mulut kita mengucap rukun qauli, ucapan, katakanlah takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Maka sama kita, kuping kita ini yang sebagai alat pendengaran ini menyimak bacaan itu supaya bisa hadir hati, supaya bisa khusyuk jalannya. Yang ketiga, mulut membaca bacaan dalam sholat itu, telinga mendengarkannya, sedangkan pikiran mengawasi seperti mandor. Pikiran kita mengawasi apa yang diucapkan oleh mulut yang didengarkan dengan telinga. Sedangkan hati kita merasakan, karena kalau perkara hati dan perkara rasa dia. Merasakan apa yang sedang dilaksanakan itu. Maka itu salah satu cara untuk mendatangkan kekhusyukan di dalam sholat itu. Nah, untuk mendatangkan kekhusyukan di dalam sholat itu sendiri. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, maka ketika kita sholat ini, kita bisa hadirkan hati kita. Setidaknya ini, walaupun nanti dikatakan, nanti hadirkan ruh. Di mana hadirkan ruh? Hadirkan ruh ketika kita bersyahadat. Walaupun nanti selain batang tubuh dalam sholat harus hadir, kemudian hati harus hadir. Yang ketiga, ruh kita harus hadir. Bagaimana ruh kita harus hadir? Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena dalam sholat kita ini selain 3 rukun tadi, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ada satu rukun yang tersembunyi, nggak disebut Pak, tapi dibuat. Yang kita kenal kan 3 hari ini, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, kan 3. Tapi ada satu rukun nggak disebut, tapi dibuat dalam sholat itu, rukun rahasia dibilang ulama. Apa itu? Tumanina. Tumanina ini rukun rahasia di dalam sholat. Apa tumanina? Sholat kalau tidak ada tumanina tidak akan ada khusyuknya, Pak. Sholat kalau tidak ada tumanina macam ayam matok padi, tidak akan bisa datang khusyuknya. Belum rukuk sudah itidal, sebelum itidal sudah sujud, belum sujud sudah. Kadang-kadang sami Allah wa inna rabbana lakal hamdu bil samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta bi syai'in ba'du itu Pak. Min syai'in ba'du itu kepalanya udah di sini, udah di tempat sujud. Padahal itu rukun itidal, sami Allah wa hamidah. Di dalamnya ada rukun rahasia tadi apa itu? Tumanina. Tumanina dalam bahasa syariat berhenti dalamnya. Tapi dalam bahasa hakikat makrifat, tumanina itu ingat kepada Allah. Karena aqimi sholat li zikri. Tumanina itu berhenti di dalamnya. Artinya kalau secara syariat, sami Allahu liman hamidah, diam, berhenti di dalamnya. Berhenti itu bukan berhenti sembarangan. Berhenti dari mengingat makhluk apa-apa yang ada ini. Makanya bersyahadat itu waktu kita bersyahadat dalam sholat tadi, waktu kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, secara harfiah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, kalau namanya saksi pasti melihat Pak. Misalnya begini, Bapak dipanggil hakim. Bapak saksi, benar. Ada Bapak tengok dia curi lembu? Ada Pak. Kapan? Tadi malam Pak. Waktu ditariknya lembu, saya pas keluar dari rumah, saya tengok dia ambil lembu ini Pak. Berarti Bapak saksi yang betul. Kenapa? Memang Bapak ada saksikan. Kalau gitu Pak. Sekarang ini kembali ke kesadaran kita. Saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Terus pertanyaannya, kapan Bapak saksikan? Ditanya. Mana kita jawabnya? Kapan kita menyaksikan Allah? Tidak pernah. Kalau jasad ini diciptakan Allah dalam kandungan. Jadi kapan kita bersaksi? Yang bersaksi itulah ruh kita ketika kita berada di alam ajali. Yang Allah katakan dalam surah Al-A'raf itu, alastu bi rabbikum. Benarkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka waktu kita bersaksi itu hadirkan ruh kita. Apa tanda adanya ruh? Adanya hayat. Apa ada tandanya ruh dalam diri kita ini Pak? Adanya ruh. Adanya hayat kehidupan. Apa tandanya adanya hidup? Adanya nafas.
Karena ada nafas inilah, nafas ini dua, nafas masuk, nafas keluar masuk namanya. Waktu masuk, waktu keluar. Itu tandanya, tanda adanya ruh orang hidup. Orang lagi hidup kan? Karena dari nafas, maka hadirkan ruh kita waktu kita bersahadat itu, kita membayangkan aqimis shalah li zikri, hadirkan dia. Karena dia pernah menyaksikan Allah. Cuma ketika dia berada di dunia ini, dilupakan Allah, dia pernah jumpa Allah SWT. Maka di dunia ini disuruh dia bersaksi lagi balik. Maka waktu sholat kita itu, Pak, dalam sholat kita itu, maka salah satu rukun 13 itu adalah rukun syahadat, bersahadat namanya. Bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah setidaknya ada 3 dalam sholat supaya datangkan khusyuk. Walaupun ini perlu waktu kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus lagi dan lagi. Karena enggak sekitar mentang-mentang ujung-ujung kita belajar dapat, enggak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan adapun orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah lagi, buat lagi, nanti Allah akan kasih man amala bima alima wa rasulu iman ma'alam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang sudah dia tahu, nanti Allah kasih ilmu lain yang belum dia tahu. Maka itulah sekolahnya, kenapa dia continue tiap hari, nggak ada berhentinya. Kalau kita laki-laki nggak ada uzurnya, kecuali perempuan ada uzurnya, ada haid, ada nifas. Kita laki-laki tak ada uzurnya. Maka perempuan itu dia dikatakan kurang agama. Sebab apa? Ada tinggal sholat. Maka dia tidak bisa jadi satu orang saksi. Kalau mau jadi saksi harus 2 orang perempuan. Kalau kita lengkap cukup agama kita, karena kita tak pernah tinggal sholat. Nggak ada waktu kita meninggalkan sholat. Sakit pun disuruh sholat. Siapa bilang sakit boleh tinggal sholat? Sebab sholat ini ketika berdiri nggak bisa, suruh duduk. Nggak bisa kita duduk, suruh kita berbaring. Nggak kita bisa berbaring, suruh tidur. Jadi nggak ada sebenarnya kita meninggalkan sholat. Dan hati kita suruh ingat kepada Allah. Kemudian Allah katakan tadi, aqimis shalah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah SWT. Jadi jamaah yang Allah SWT, setidaknya hadirkan 3 hal supaya mendatangkan sholat khusyuk dan khudu'an. Jadi Bapak SWT untuk menghadirkan itu, bagaimana kita bisa hadirkan hati kita? Maka kembali kita tanya orang tua kita tadi, maka kita lihat unsur tadi yang ditanyakan tadi. Maka kita jelaskan secara garis besar saja dulu. Maka roh itu di dalamnya membawa qalbu, membawa hati. Sebab qalbu ini bagian daripada jisim yang halus. Sebab masing-masing kita ini, kata Nabi, qalbu mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman itu istananya Allah. Hati orang beriman itu istananya Allah. Qalbu orang beriman itu istananya Allah. Maka segala niat kita, innamal a'malu binniyat, diletakkan dalam qalbu. Dan qalbu itu pun ada 9 lapis dia. Ada 9 lapis qalbu kita. Bukan yang nampak saya secara syariat, betul. Secara jasad, Pak. Hati itu, kalau kita belah dada kita, itu hati itu sebesar telapak tangan masing-masing. Besarnya sebesar telapak tangan. Itu hati secara syariat yang berdegup-degup. Tapi secara hakikat, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati itu Allah ciptakan dari cahaya sebesar telur burung puyuh. Dalam hati adanya hati, adanya hatinya hati. Dalam qalbu itu ada hatinya hati. Maka yang pertama namanya sudur. Alladzi wasul fi sudurin nas. Tingkat lapis pertama namanya sudur, dada. Lapis kedua dalam dada namanya qalbu. Lapis kedua itu namanya qalbu. Dalam qalbu itu dibuka lagi lapisannya. Lapisan ketiga hatinya hati. Namanya fu'ad. Dalam qalbu itu, Pak, dibuka lagi dia lapisan keempatnya. Dalam fu'ad ada soghab. Soghab itu hati nurani. Dalam soghab yang kelima dibuka lagi.
Ada lubuk hati macam laut. Laut yang paling dalam namanya lubuk. Lubuknya hati namanya lub. Dalam lub dibuka lagi. Dalam lubuk hati itu ada namanya sir, rahasia di dalamnya. Di dalam lapisan yang rahasia itu dibuka lagi, namanya ada sir asir, rahasia di atas rahasia. Di dalam sir asir itu dibuka lagi, di dalamnya ada nur, roh. Kata Allah, di dalam nur itu, itulah aku, kata Allah. Maka itulah kata Nabi, qalbu mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman itu makom istananya Allah. Bukan berarti Allah itu bertempat. Kalau bertempat bukan Allah namanya. Tapi hati qalbu orang beriman ini tempat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat kita diletakkan dalam qalbu kita. Segala perbuatan bukan semua dalam hati kita. Maka itulah hati ini dia tidak boleh diisi lain selain Allah. Qalbu kita ini. Sebab Allah tidak mau dimaju. Kalau kita masuk, jangankan Allah, ini kita cerita makhluk, jangankan kita Pak. Kan dikatakan dari qalbu mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman ini kan istananya Allah. Istana kita lah Pak, rumah kita. Terus bini kita tuh masukkan laki-laki lain tanpa sepengetahuan kita. Marah nggak kira-kira Pak? Ini kita tanya aja, kita cerita kalbun. Ini hati kita nih Pak. Kita istri kita itu Pak, dimasukkannya laki-laki lain, selingkuhannya. Apa yang Pak bikin itu selingkuhannya itu? Kalau mak bapak gorok, ya kan gitu kan kira-kira Pak. Itu kalau manusia saja Pak. Allah lebih cemburu daripada makhluknya. Allah nggak mau dimadu, Allah nggak mau disekutukan. Makanya kalau ada harta jangan masuk ke dalam hati. Duit itu bukan di hati tempatnya, di dompet tempat duit itu. Sawah ladang itu bukan di hati letaknya, bukan di qalbu, di tempatnya sana, di sawah sana tempatnya. Pangkat itu bukan di hati tempatnya, di pundak Pak. Pangkat itu di sini ditaruh Pak. Bukan di hati. Sebab kalau di hati begitu dicopot pangkat kita, berapa banyak orang stres Pak. Kalau pangkat dimasukkan ke dalam hati, begitu dicopot pangkatnya, belum pensiun lagi Pak, dipindahkan dia, banyak pejabat-pejabat stres Pak. Kenapa? Karena dicopot. Kenapa? Karena pangkat itu dimasukkan ke dalam hati. Istri pun jangan dimasukkan ke dalam hati Pak. Begitu mati istri, stres juga banyak orang bunuh diri Pak. Jadi yang di hati ini hanya Allah saja. Dalam qalbu ini Pak, hanya Allah saja. Maka untuk membina hati ini Pak, itu dibina hati ini dengan manajemen qalbu namanya sekarang. Atau orang bilang tarikat. Kalau jasad ini Pak, dibina dengan syariat. Kalau hati ini dibina dengan tarikat. Dengan manajemen qalbu. Manajemen qalbu mananya tarikat Pak, manajemen cara berzikir. Orang sekarang kalau bilang tarekat kan alergi banyak Pak. Allah, tarekat alergi orang Pak. Sebenarnya tarekat itu manajemen qalbu, diajarkan macam mana berzikir, macam mana kita menyebut asma Allah. Itunya sebenarnya itu. Cuma orang kalau udah dengar tarekat macam Allah yang bid'ah lah, yang sesat lah, macam-macam orang bilang. Padahal dia mengajarkan kita bagaimana hati ini Pak, qalbu mu'minin baitullah. Waktu kita sholat, janganlah hati ini ke pasar, jangan hati ini ke ladang. Padahal di ladang udah 12 jam kita kerja. Masa dalam sholat 5 menit masuk lagi ladang ke dalam hati. Maka untuk mengeluarkan benda-benda dunia dari hati inilah, itulah ilmu tarekat sebenarnya Pak. Itulah manajemen qalbu sebenarnya. Jadi jemaah Allah SWT, maka yang kedua ini, maka ini diperbaiki hati. Maka lazimkan dia. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Maka zikirlah, justru zikir kita dimasukkan supaya hati kita menjadi bahagia, menjadi tenang. Yang bikin susah kan dari hati semua Pak. Orang sedih itu kan dari hatinya. Nangis itu kan ekspresi hati Pak.
Ketika hatinya bersedih, nangis dia. Ketika hatinya bahagia, ketawa dia. Jadi jasad ini sebenarnya komandonya itu hati. Sebagai kata Nabi, dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau segumpal daging itu bagus, baguslah sesuatu. Tapi kalau segumpal daging itu busuk, buruk, maka buruklah semuanya. Itulah hati. Itulah. Jadi makanya perlu kita Bapak Subhanahu wa taala ya mempelajari juga bab hati ini. Yang karena selama kita udah sholat selama ini, cuman pertanyaan kan banyak di antara kita, Pak, kenapa saya sholat? Selama ini saya sholat, tapi kenapa nggak bisa khusyuk? Salah satunya tidak hadir hati kita ketika kita sholat. Pak, saya sudah sholat 20 tahun, kenapa saya suka main judi juga? Kenapa saya nggak bisa berhenti? Sebab ketika kita sholat tak bisa hadir hati, sholat yang model begini dalam hadis Imam Muslim katakan, sholat yang tidak ingat kepada Allah, sholat yang main-main, yang buruk, nanti akan naik seperti kain buruk ke langit. Maka itu, ketika sholat itu seperti kain buruk, nanti akan dilemparkan ke wajahnya. Maka itulah kenapa orang-orang tua kita dari Ahlussunnah wal Jamaah ini ketika habis Assalamualaikum warahmatullahi dia istighfar. Sebab istighfar itu Pak, habis sholat itu penting. Jangan habis sholat pulang terus. Orang banyak kita Assalamualaikum, nggak ada istighfar, terus keluar. Padahal sholat kita itu fawaidul lil musallin, banyak kali kita lalai. Qalilan ma tashkurun, sedikit kali hati kita mau bersyukur kepada Allah. Maka dalam sholat kita kadang-kadang lebih banyak lalainya daripada ingat Allah. Padahal kata Allah, aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Makanya kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu kenapa ulama-ulama kita di Ahlussunnah wal Jamaah ini habis sholat dia istighfar. Jadi dari istighfar pengabdian untuk dalam sholat dia salah ya. Itu pengabdian habis sholat, berarti sholat kita salah gitu. Bukan sholat. Karena hati kita ini sedikit sekali ingat kepada Allah SWT. Tidak salah, sholat ini mutunya diperbaiki. Jadi dalam sholat, setelah kita selesai sholat, asal melaksanakan sholat, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kita buat ini supaya lebih sempurna dalam sholat kita ini. Bukan sholat kita salah, tidak. Sholat ini kan kata Allah SWT, fawailun lil musallin. Hati kita ni fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun. Sangat sedikit sekali hati kita ingat kepada Allah. Maka solat ini padahal aqimis sholah li zikri. Makanya ulama-ulama kita habis solatnya beristighfar. Bukan arti solatnya salah. Istighfar ni tanda pemohon seorang hamba pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia hambanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Dia misalnya waktu kita sholat ini kita istighfar betul ya. Iya. Jadi boleh kacau dalam sholat. Sebab sebab sholat kita ni semuanya sebab kacau. Tidak hadir hati kita dalam sholatnya. Kita sholat pakai jasad kok, seolah-olah hanya mulut kita cakap Allahu Akbar kabira walhamd. Hati kita kelada, pikiran kita kelada. Waktu kita bersahadat tidak kita hadirkan diri kita sebenarnya diri kita. Jadi demikian tu. Jadi lihat. Kalau bertanya, jadi habis sholat itu namanya dia istighfar. Karena waktu habis sholat dia kan Assalamualaikum, sudah habis sholat kita. Iya. Istighfar bukan bagian sholat. Sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, atau diawali dengan kalau di dalam salafiyah diawali dengan niat. Dari niat kalau ketika ada kan dari niat dulu, niat baru berdiri betul, ya kan? Sampai diakhiri dengan salam. Tapi kalau secara syariahnya katakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Habis salam ke habis sholatnya. Jadi kenapa kita istighfar? Istighfar ini bukan dalam bagian rukun sholat, bukan.
Ini menunjukkan dia tawaduk kepada Allah seorang hamba ni, dia berserah diri kepada Allah bahawa dia ni dalam menyembah Allah SWT, dalam melaksanakan perintah solat ni, hatinya lalai, dia ragu kepada Allah, bukan ragu kepada Allah, hatinya lalai, sikit ingat kepada Allah. Sebabnya, sebab dia tidak bisa menghadirkan dirinya sebenar dirinya dia. Artinya tidak bisa macam kata Pak Ifam tadi, tidak bisa mematikan dirinya sebelum mati. Matikan sebab dalam mengingat Allah Ta'ala, dalam mengenal Allah kan dari cara ni. Baik dalam mematikan diri sebelum mati, mengenal jati dirinya, kemudian mengenal sifat-sifatnya, asma'nya, af'alnya. Kan begitu. Cuman karena ini mungkin belum sampai ke pengajiannya, dia hanya solat pakai jasmaniahnya saja, pakai jasadnya saja, tanpa menghadirkan rohnya, tanpa menghadirkan hatinya dalam solat. Kira-kira demikian. Demikian insyaallah. Amin. Yang satu dia yang kedua. Jadi Bapak SWT istighfarnya ada beberapa tingkat. Ada istighfar memang minta ampun dosa. Orang yang berdosa minta ampun kepada Allah. Tapi ada istighfar ini bukan karena dosa, tapi karena dia kemuliaan. Macam Nabi SAW. Nabi kan dah tergelar maksum oleh Allah. Nabi ini kan maksum. Tapi kenapa kata Nabi, aku ni kata Nabi tidak kurang 100 kali setiap hari beristighfar kepada Allah. Terus pertanyaannya, apa Nabi berdosa? Sedangkan Nabi dikatakan Nabi maksum, dosamu ya Rasulullah yang dulu, yang sekarang dan akan datang sudah diampunkan oleh Allah. Jadi itu banyak Nabi istighfar. Di kemuliaan kepada Nabi untuk menaikkan derajat Nabi, maqamam mahmuda. Jadi istighfar itu yang untuk tadi boleh jadi karena berdosa, boleh jadi untuk meningkatkan derajat, boleh jadi karena kemuliaan. Jadi tidak mesti harus ampun dosa macam tu kata tadi, bukan mesti karena salah solatnya harus istighfar, tidak. Bisa jadi ini istighfar untuk kemuliaan si hamba. Ya. Masalah saya istighfar. Yang kemana lagi? Saya dulu istighfar nih. Jadi karena ini panjang lagi penjelasannya waktu kita habis, cukup sekian 2 minggu depan kita sambung lagi. Demikian Allah SWT. Waktunya sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan di pengajian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya, dan saya mohon ampun kepada Allah apabila ada silap dan salah. Yang benar dari Allah, yang silap dan salah dari kelemahan saya sendiri. Dan untuk menyempurnakan majelis ini, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.